Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana semua? Semoga masih sehat ya. Masih work from home, masih study from home. Tetap kita lanjutkan untuk mata kuliah kalkulus 2. Lanjut ke teknik pengintegralan bagian 1. Sebenarnya yang teknik ini dari pertemuan sebelumnya ya sudah pernah kita jelaskan dan pernah kita praktekkan di integral biasa. Ini untuk kali ini coba dipraktekkan di integral yang trigonometri. Nah, sama seperti integral sebelumnya, ada jenis integral parsial yang digunakan untuk penyelesaian integral trigonometri. Jadi integral U di V itu sama dengan UV dikurang integral V di U. Nah, sama seperti sebelumnya, jadi pilihlah U yang turunannya itu lebih sederhana. Nah, di sini ada contoh menghitung integral xe pangkat x dx. Nah, dari sini kita cari yang fungsi sederhananya ya untuk x. Itu akan kita jadikan u. Maka u-nya sama dengan x dan turunannya adalah dx. dv-nya adalah e pangkat x dx. V yang kita cari di sini berarti integral E pangkat X dx ya, sama dengan E pangkat X. Sehingga integral X E pangkat X dx sama dengan X E pangkat X dikurang integral E pangkat X dx ya. Jadi boleh pakai rumus yang ini diingat, atau bisa pakai rumus seperti ini, x e pangkat x dikurang e pangkat x ya. Nah, ini rumus yang kita bisa pakai. Nah, untuk integral parsial bisa dilakukan lebih dari sekali ya untuk sebuah fungsi. Nah, contoh di sini integral x kuadrat sin x dx. U-nya yang kita pilih adalah x kuadrat, turunannya adalah 2x dx, sedangkan dv-nya misalnya sin x dx. Oke, v-nya ya, turunannya dari sin x adalah minus cos x. Oke, kita masukkan di situ sesuai dengan rumusnya tadi menjadi minus ya, dari cos kita masukkan di depan, jadi minus cos kuadrat x kuadrat cos x plus 2 integral x cos x dx. Jadi minus x kuadrat cos x ditambah atau plus ya, ditambah 2 integral dari x cos x dx. Nah, di sini kita lihat ini ya, masih bisa diintegralkan lagi dengan parsial. Jadi kita banyakkan pakai yang parsial ya di samping substitusi. Nah, untuk yang parsial selanjutnya, yang 2 integral dari x cos x dx, kita ambil nilai w ya, w-nya x, sehingga turunan dari w adalah dw sama dengan dx. Lalu kita cari ya, berarti nah di sini dx ya, sebenarnya adalah cos x dari r ya, adalah cos x dx, kita sebut saja dia ya dr. Nah, integral parsial yang selanjutnya yang kita cari, kita bilang dia r ya, berarti r nya adalah
kita masukkan, jadi ini sudah diselesaikan menjadi 2 ya, X sin X dikurang integral sin X dx. Terus dilanjutkan menjadi minus X kuadrat X plus 2X sin X plus 2 cos X plus C. Jadi kurungnya kita buka dan integral dari sin X adalah menjadi apa? Menjadi cos X. Karena kurungnya dibuka, 2-nya jadi 2 cos X plus C ini ya. Sama-sama 2. Itu untuk yang 2 kali parsial. Nah, itu ada kemungkinan juga ada integran yang muncul di ruas sebelah kanan ya. Contoh di sini integral dari e pangkat x cos x dx. Kita cari u-nya adalah e pangkat x, turunannya adalah tetap ya seperti rumus awal. Jadi turunan e pangkat x itu sama e pangkat x, hanya ada tambahan dx. Jadi e pangkat x dx. dv-nya adalah cos x, sedangkan v-nya menjadi turunan dari cos X adalah sin X. Oke, kita sudah dapat itu yang pertama. Tinggal kita masukkan rumus awal banget tadi ya. Ini rumusnya diingat yang pertama kali saya jelaskan, menjadi apa? Menjadi E pangkat X. E pangkat X turunannya adalah sin X dikurang integral E pangkat X sin X dx. Oke, nah di sini masih bisa di parsial. Oke, tetap kita gunakan W ya. W yang parsial kedua ini adalah E pangkat X. Jadi dw-nya E pangkat X tetap ya, hanya ditambah apa? dx. E pangkat X dx. dr, si r-nya ini berarti sin X dx, sehingga ya r-nya menjadi apa? Sin X menjadi turunannya menjadi minus cos X. Oke, kita tinggal substitusikan langsung ya, tinggal masukkan nilai-nilainya di parsial kedua, sehingga e pangkat X sin X minus minus lagi e x cos, karena cos tadi minus yang bisa dikeluarkan, ditambah seperti rumus awal sama integral e pangkat x cos x dx plus c. Terus karena minus minus menjadi plus ya, ini menjadi plus. Selanjutnya coba disederhanakan lagi, ada lagi ya yang bisa kita parsial di sini. Di ruas yang dicari adalah integral yang dicari, kemudian di bawah nanti diarahkan ke ruas sebelah kirinya. Nah, menjadi 2 integral e pangkat x cos dx x dx. Seperti rumus dasar ya, e pangkat x sin x plus e pangkat x cos x plus c. Oke, sehingga bisa sederhanakan ya, kita nyari rumus turunan yang bisa nyambung ke sini ya, yang bisa nyambung ke sini. Nah, ini sehingga jadi setengah e pangkat x sin x plus e pangkat x cos x plus c. Oke, dicoba untuk soal-soal latihan. Nanti bisa dicoba sendiri. Sederhanakan sederhana mungkin. Jika masih ada yang bisa diparsialkan, parsialkan lagi sampai dia sederhana ya, sampai habis. Oke, sabar, banyak latihan, lama-lama paham ya. Lalu ya, integral
trigonometri ini juga biasa dipakai untuk segitiga. Bentuknya ada beberapa macam. Di pertemuan sebelumnya saya sudah kasih rumus-rumusnya ya. Coba dibuka lagi untuk sudut-sudut segitiga dan sebagainya. Bentuknya kita tinjau dari nilai n-nya. Tentu untuk integral cos n x dx ya, dan integral sin x dx, jadi cos dan sin. Nah, kita lihat n-nya. Kalau n-nya ganjil, maka yang ditulis adalah sin n x itu adalah sin x dikali sin n minus 1. Jadi kalau ganjil dia setelahnya fungsi keduanya berarti dikurang 1 ya. Untuk cos sama. Jadi kalau dia n-nya ganjil, cos x cos n minus 1 x. Ya, itu bentuk yang trigonometri untuk integral fungsi yang berpangkat atau n-nya ada ya. Selanjutnya gunakan rumus identitas. Nah, rumus identitas berarti sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, untuk yang nilai n genap, nulisnya seperti ini. Kalau yang ganjil kita x n-1 ya. Kalau di sini kuadrat, n-nya minus 2. Sama berlaku untuk cosnya juga, kuadrat ya, n minus 2. Nah, itu ditinjau dari n-nya. Gunakan juga identitas untuk trigonometri. Nah, kalau untuk yang n-nya genap, identitasnya cos 2x ya. Tadi yang dia ganjil sin kuadrat x plus cos kuadrat x minus 1. Kalau yang identitas genap menggunakan cos 2x, berarti 2 cos kuadrat x minus 1 atau sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Nah, coba contoh. Nah, di sini ada contoh perhitungan. Oke. Yang pertama dulu integral sin pangkat 3x dx. Kita lihat nilai n-nya ganjil atau genap. Nah, nilai n-nya ganjil sehingga di sini kita menggunakan ya untuk sin kuadrat itu dikurang 1, jadi integral sin kuadrat x sin dx atau sama dengan seperti ini. Minusnya itu menjadi ke depan ya. Sin kuadrat x sin e itu tadi kan sama dengan 1 minus cos kuadrat x ya. Sedangkan sin x sendiri adalah cos x, jadi tinggal dikerjain seperti ini. Ya, untuk yang ganjil dikurang 1 aja untuk n-nya, sehingga sin kuadrat x sin x ya. Baru masing-masing untuk minusnya dikeluarkan, minus untuk cosnya di depan ya. Selesaikan lagi menjadi ya minus cos x ditambah sama cos ini jadi sepertiga cos pangkat 3 ya, cos kuadrat ditambah cos pangkat 3 plus c. Nah, sekarang untuk yang nomor 2 yang n-nya genap ini, tadi n-nya genap tetap kuadrat tetapi minus 2 ya, n-nya dikurang 2 menjadi integral sin kuadrat sin 4 kurang 2 sin kuadrat. Kita selesaikan. Nah, bentuk sin kuadrat x sin kuadrat x. Sin kuadrat x tadi kan sama aja dengan 1 minus cos 2x ya. Sini kita pisah aja menjadi seperti ini bentuknya. Menjadi setengah cos 2x dikali ya, setengah minus cos 2x bagi 2 cos x 2x. Ini sama aja, jadi cuman diubah bentuknya supaya lebih